Bagaimana? Kita langsung panggil aja. Kakak Yeay! Malam keluarga. Saya pertama mungkin mohon kerjasama dulu. Teman-teman mungkin bisa dengar saya bicara 20 menit saja. Setelah itu dong bayar langsung saya turun Manokwari. Saya kasih tinggal kabupaten ini. Ya, 20 menit saja. Yang pertama terima kasih banyak buat Pak Bupati, panitia, pokoknya semua terima kasih banyak buat pemerintah Kabupaten Bintuni, luar biasa. Akhirnya saya bisa kedua kali untuk tampil di sini. Cuma yang menjadi masalah, tolong kenapa tidak dari kemarin tuh beli saya tiket dari Nabire saja. Bikin sampai saya harus landing di Jakarta baru terbang balik, kan mau bunuh saya. Saya kan sudah bilang pesan saya tiket dari Nabire. Masa saya sudah landing di Jakarta ini? Sudah bilang, hei Jakarta, tiba-tiba ada ke Bintuni, hei. Saya sama siapa mau itu 24 jam di atas pesawat. Tidak berganti juga. Ini kolor dari Nabire ini. Betul. Benny Dewi ini. Ini kolor Papua Tengah saya bawa sampai di Papua Barat ini. Tapi terima kasih buat kakak bupati, luar biasa, terima kasih banyak. Akhirnya saya punya proposal langsung ACC hari ini, luar biasa. Ya, cuma pembayaran saja yang belum ya, tolong. Tolong bendahara, tolong. Standby dan kwitansi di bawah ya. Saya closing, saya turun tanda tangan langsung saya ambil uang. Tolong uang otsus itu, tolong. Baik, itu mungkin yang kedua. Yang ketiga mungkin selamat ulang tahun buat Bintuni yang ke-20 tahun. Bisa tepuk tangan teman-teman. Luar biasa. Kalau usia 20 tahun, misalnya kalau Kabupaten Bintuni dia perempuan, berarti ini usia-usia siap kawin ini. Kalau Kabupaten Bintuni dia laki-laki ini mungkin ya masuk kategori mati kawin lah. Jadi tolong dipastikan supaya Kedek Bintuni jangan sampai salah kawin ya. Nanti ke depan bisa bahaya itu. Ayo, 50. Huwae. Tabla. Jam pica saja harus ada tabla di belakang. Tapi luar biasa saya lihat ini banyak ganteng-ganteng memang. Laki-laki Bintuni itu kayak kali kabur. Serius. Tidak kelihatan tapi dalam cintanya. Kok kalau jatuh dalam lumpuh hati kau akan tenggelam dan hilang. Itu laki-laki Bintuni. Kalau perempuan Bintuni sama kayak kepiting itu. Dan kalau sudah jepit kau, Tuhan kau tidak bisa lepas. Betul. Tapi saya mau bilang Bintuni ini sama, dia punya apa, ada istilah bilang Bintuni 12 Tanjung ya. Kalau kita Kristen itu ada 12 Rasul. Jadi tolong ya anda di sini jangan jadi Yudas ya. Menjual budaya, menjual hak rakyat, menjual segala sesuatu untuk kepentingan pribadi. Ini bukan kampanye Tuhan. Ini saya cari uang loh. Ini cari uang bukan kampanye ya. Saya tidak maju DPR RI, tidak ada. Saya hidup dari barang ini sudah. Tapi luar biasa Bintuni semakin maju ya. Keren, pokoknya keren parah. Saya senang tadi saya pinjam motor sama kakak saya kan. Saya telepon kakak saya itu di Gaya Baru situ. Saya bilang kakak bisa pinjam motor. Ada mau jalan sama mau itu? Tidak. Mau jalan sore? Tidak. Baru mau apa? Mau ojek kakak. Karena ojek di Bintuni mahal sekali yo. Lumayan 1 bulan bisa beli motor baru itu. Yang tertawa paling besar itu pasti anak-anak ojek itu. Kita lanjut ya teman-teman. Tapi serius. Di Bintuni itu kalau bilang sayang apa? Hawen ya. Itu kalau sayang, kalau tidak sayang itu hewan itu. Ya kan kalau sayang kan hawen, apa kabar? Tidak sayang kan hewan. Sudah makan sampah di mana?
Iya. Serius. Saya perhatikan hampir setiap perusahaan besar kalau masuk di satu kabupaten itu pasti 7 suku. Demi Tuhan nih, Freeport 7 suku. BP 7 suku. Jangan-jangan teman-teman ini titisan dari Cristiano Ronaldo ini. Nomor 7. Tapi pada kesempatan ini saya mau bilang bukan masalah nomor 7 Bukan masalah nomor 7, nomor 1, 2 bukan. Tapi masalahnya nomor 3, persatuan Indonesia. Jadi saya mau Bintuni itu harus bersatu supaya bisa maju ke depan. Sepakat ya? Ada amin? Oke, persembahan jalan. Wah ini lumayan nih kalau 22.000 nih bisa nih. Huae. Oke, itu kita punya yel-yel ya. Kita lanjut teman-teman. Ada beberapa daerah yang kalau kacau Amerika juga tahu. Demi, macam sapu tempat Tambro, Maiber dan lain itu kalau kacau masalah pemilu apa Amerika tahu. Sama kayak Bintuni, Om Bintuni kalau ada masalah tuh Inggris tahu. Makanya Kakak Bupati tolong kembalikan Persitebin Teluk Bintuni ya. Kalau kita main di Liga 1 kita main Liga Inggris saja lah. Iya apa? Kamu malah jalan kasih tinggal itu di rumah baru nonton baru. Oke kita lanjut. Tapi betul, rata-rata semua penonton yang hadir di sini paling banyak perempuan. Ya sudah kita bahas perempuan saja. Menurut saya, perempuan itu adalah kaum paling ribet. Serius. Karena, betul dengar, jadi kalau don sudah ribet, kalau kau tidak mengerti itu bisa ribut. Serius. Kalau don sudah ribet, kau tidak mengerti bisa ribut. Nah kalau saat ribut, kau tidak balik minta maaf, itu peluang untuk orang lain ribut. Nah, makanya situasi seperti begini, kau harus bersujud dan berlutut, lalu sebut masalah-masalah tersebut. Karena ingat, di doa ibumu namamu disebut, maka di doamu nama pasanganmu juga kau sebut, supaya Tuhan datang jamaah kamu punya cita sampai maut saja yang jemput. Begitu ya anak-anak rap, tolong begitu, penulisan tuh harus begitu. Itu rima namanya ya. Nah, kita ajar anak-anak hip hop pada banyak kali jadi. Sabar, ular pelan, kita jalan pelan. Dan menurut saya perempuan di dunia punya 2 jawaban yang luar biasa. Yang pertama, terserah, yang kedua, sudah, itu 2 itu saja. Makanya, saya kasih tahu, makanya sama perempuan, kalau kita dikasih pertanyaan, jangan kasih jawaban, kasih pernyataan. Contoh, misalnya, saya mau makan di mana, terus mau kamu makan di mana? Saya mau tidur di mana? Mau kamu di mana? Saya siapa? Saya siapa? Siapa saya? Harus begitu. Karena kalau kita tanya misalnya, sayang mau makan di mana? Pasti jawabannya apa? Terserah. Sayang mau tidur di mana? Terserah. Perempuan yang saya tanya macam mau tidur di mana, dia jawab terserah. Saya bawa langsung ke kandang babi. Dia kan pasti cengeng kan, masa sih sayang kandang babi? Ya terserah dong, terserah saya. Tadi kan katanya terserah. Nah, yang kedua, itu biasa terjadi setelah bakalai. Perempuan Indonesia Barat kalau kita bakalai di atas motor, terus tiba-tiba pukul dia lagi, kamu jahat. Aku udah nggak mau lagi sama kamu. Pokoknya turunin aku sekarang. Sekarang aku nggak mau, pokoknya turunin aku sekarang. Itu perempuan Indonesia Barat. Perempuan Bintuni Tuhan. Kau pukul langsung, apa Tuhan Yesus? Kau pukul saya, Tuhan, kau siapa? Laki-laki itu siapa? Kau sampah. Yesus, kau pukul saya. Kau sudah bayar berapa ya, Konias? Kau kasih turun saya dari motor sekarang, Tuhan saya lompat ini. Kau kasih turun saya lompat nanti nih. Pasti begitu. Akhirnya apa? Pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah Yakomina lah pas. Begitu pulang ke rumah, biasa tuh laki-laki tuh chat kan macam, sayang saya minta maaf, terus perempuan jawabnya apa? Mulai itu di situ. Sayang saya minta maaf, jawabannya apa? Bah sayang, kau jawab dia juga kedua bakom sampai dua-dua jadi kambing di situ. Nah, makanya karena perempuan, makanya itu saya tuh kadang tuh bingung dengan saya punya mama. Jadi saya punya mace nih sudah 3 kali melahirkan. Tapi begitu beliau hamil saya,
Itu di usia kandungan 8 bulan itu ular putih gigit. Demi Tuhan, ini kenyataan. Jadi cuma iya betul, makanya saya tuh kadang bertanya, masa ular putih gigit terus saya lahir hitam? Harusnya putih dong. Efek ular putih kan harus, kalau tidak bisa dipaham mungkin dipantat kan, maksudnya ada yang putih lah begitu, supaya mewakili perasaan ular putih yang gigit juga. Jadi Bapak Ibu, ular putih deh kalau gigit itu 15 menit terlambat meninggal sekali gigit. Makanya kalau mau meninggal lama dia harus 2 kali biar 30 menit. 15 tambah 15 toh 30. Nah, saya punya bapak, ini tugas di pedalaman Kebar. Dulu Kebar tuh hanya akses dengan merpati sama pesawat misi Cessna. Begitu Mace ular putih gigit, batu langsung turun dari Kebar, tak jemput Mace langsung USG. Panik dong. Bawa ke dokter dong. Jadi begitu bapak bawa ke dokter terus bilang, Pak tolong istri saya, bapak sabar, saya dokter. Bapak sabar, saya nanti periksa sesuai SOP. Akhirnya diperiksa tuh. Bapak tenang, janinnya kuat, anaknya juga kuat. Oh, kenapa bisa? Iya, karena yang dikandung pawang ular. Ya memang benar, karena kita laki-laki Sorong tuh hampir semua makan ular ya. Makanya Bapak Ibu kalau ada orang Sorong makan ular, jangan marah. Bantu mereka, karena mereka membantu Tuhan membasmi iblis. Cuma orang Sorong ada yang ular keadaan mati baru dong tidak takut, tapi kalau masih hidup tetap dong takut juga. Saya pernah bawa ular ke saya punya om kandung, om ini sayur. Pak tidak begitu buka ular, karena ular bisa dapat berapa? Kaget baru tanya harga. Itulah kami orang Sorong ya. Kalau ada orang Sorong, ayo pulang Pak Barat Daya, tunggu yo, pulang. Nah kita lanjut. Nah bukan saja di situ, jadi setelah beliau proses melahirkan juga ada masalah. Karena kita ini kan tinggal di daerah BBI. BBI itu balai benih ikan, kolam-kolam semua. Orang tua saya hidupnya memang ngurus ikan. Mama saya itu namanya Berta. Minta maaf kalau ada nama sama ya. Nah mama saya namanya Berta, hamil saya 9 bulan. Dibantu sama adik namanya Yosefita. Ini orang tua dong tidak ada, ya kita bicara dong saja. Yang penting malam itu transfer aman. Si Berta nonton India ditemani Yosefita. Tanpa sadar terjadi pembukaan pertama. Karena mama saya ini pengen lahiran di samping suaminya, akhirnya dia lari tuh. Dari rumah mama adek ke rumah kita tuh melewati 12 kolam. Dalam keadaan pembukaan pertama ini. Jadi Mace lari sampai kolam ketiga sudah pembukaan keempat. Begitu sampai kolam terakhir, pembukaan terakhir Pak. Mace langsung tak saja jatuh pas di kolam. Jadi saya lahir di tengah-tengah kolam. Kolam induk, kolam paling besar di BBI. Yang mana kalau beliau balik kanan, saya menyeberang langsung dengan ikan itu, berenang itu. Saya itu sampai pernah berpikir, misalnya kalau mama dia tahan sampai di rumah mungkin sudah tidak ada pembukaan, yang ada penutupan. Saya tidak mungkin ada di sini, saya ada di mana? Ya benar, saya ada di kolam. Serius. Bukan saja di situ teman-teman, saya tumbuh kecil dalam lingkungan BBI. Jadi mama tuh kalau ke kebun tidak bisa kasih tinggal saya, takut jatuh di kolam. Akhirnya beliau bawa saya dengan noken tuh ke kebun. Tapi beliau punya satu babi peliharaan namanya Frankie. Saya tidak tipu, tapi namanya betul Frankie. Mungkin mama punya mantan atau apapun, saya tidak peduli. Tapi Mace kasih nama Frankie. Kalau ada yang nama Frankie minta maaf, memang saya sengaja ya. Saya takut batu besar naik panggung lagi. Nah, jadi mama tuh bawa Frankie itu dengan saya sama-sama dalam noken. Kenapa saya harus bahas noken? Karena menurut saya noken ini satu hal yang identik di Papua, dan noken ini menurut saya itu melahirkan kehidupan dan melahirkan pemimpin. Makanya dia tuh dijadikan sebagai warisan dunia di UNESCO yang diperingati setiap tanggal 4 Desember. Begitu ya, buta huruf. Makanya belajar. HP itu buka Google baru baca. Bukan TikTok. Kamu tahu kamu TikTok itu. Nah, Om terakhir ini, one last bit. Nah, jadi Frankie saya Mace ke kebun, noken kan? Ini Frankie saya, kadang saya di atas, saya di bawah, samping kiri, terserah lah begitu.
Saya kan kecil, babi juga kecil kan. Nah kita jalan ke kebun terus mati ketemu ular. Sudah punya pengalaman di kehamilan dong. Panik lah. Mama refleks tak, noken tinggal mati lari dari pohon. Posisinya saya dalam noken, babi juga dalam noken. Ular merayap, saya tidak bisa merayap. Babi sudah lari, terpaksa saya tenang saja, ular merayap. Saya juga mendekati ular, ular mendekati saya. Saya lihat ular, ular lihat saya. Ketendo baku lihat. Dia bilang apa? Amakangka. Nah itu ular ya. Teman-teman, sip, one man, terakhir, closing. Kenapa saya masih bertahan dengan stand up? Karena stand up ini pernah bawa saya di satu tempat namanya Thailand. Dan Thailand adalah bahasa yang Tuhan ciptakan dalam keadaan tidak mood baik. Serius, macam dia sudah ciptakan semua bahasa terus tiba-tiba malaikat dalam Tuhan, Thailand baca, maaf, bahasa Thailand jadi. Jadilah terang, jadilah gelap. Hari ke-13 kah itu. Melihat maaf, ini jadi di Thailand. Saya isi acara di Pattaya. Setelah isi acara kita pulang dengan tim, and then tiba-tiba rasa buang air. Saya masuk di satu toilet dekat stasiun kereta, masuk buang air. Begitu keluar, saya kehilangan dari rombongan dan Thailand tidak ada bahasa asing yang masuk, pure Thailand, Thai and land. Thailand ya pelabuhan. Pokoknya kayak gitulah. Jadi begitu keluar dari stasiun itu saya panik. Saya mau tanya orang di Thailand tapi saya takut saya salah tanya ombek. Saya dapat patah masalah. Tapi saya percaya announcement itu pasti ada. Dan tiba-tiba announcement itu datang. Atau pengumuman orang hilang. Tiba-tiba ding 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 ding. Ding 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 ding. Saya minta sama-sama ya. Ding 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 ding. Pengumuman melekap mai. Melekap kap kai. Saya dengar tidak ada yewen. Misal melekap yewen kampung kai. Ada yewen, tidak ada pak. Saya panik terus saya tanya, excuse me sir, you know announcement for me pacar orang Thailand kalau kaget pasti dia bilang, excuse me sir, you know announcement for me pacar karena saya mau bilang, Cukimai, you know announcement for me pacar melekap Thai mai, melekap papai, melekap Dandim kap, Pak Bupati kap, pemerintah Bintunik kap kai. Saya yang thank you. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Yewen.